Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semuanya. Semoga hari ini teman-teman diberi kesehatan ya, keselamatan, keberkahan dan rezeki yang barokah. Walaupun harga sawit hancur, turun dan ambrol. Tetap semangat teman-teman dalam merawat kebun kita. Semoga kedepannya nasib harga sawit tidak seperti ini, dan kita selalu berharap semoga harga sawit bisa normal kembali. Saya merapatkan tangan ke-10 jari saya memohon kepada Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia yang saya sayangi, dan seluruh jajarannya agar memperhatikan nasib kami petani sawit di Indonesia. Jangan sampai kami mengalami bangkrut sehingga kebun-kebun kami tidak terawat karena harga jual kami tidak sesuai dengan harga perawatan. Apabila hal ini terjadi terus-menerus Bapak, maka kami lebih mengutamakan perut, anak sekolah, dan juga biaya hidup yang lainnya. Hal ini mengakibatkan kebun kami terbengkalai dan tentunya tidak terawat lagi. Keadaan ini akan memicu produksi sawit di negeri ini. Saya mendapati beberapa catatan lah ya buat pejabat-pejabat semuanya. Kami jangan dibebani pajak terlalu tinggi Pak. Mohon sekali, pajak ekspor, bea keluar mohon diturunkan dari yang sekarang berlaku, karena pajak ini berpengaruh ke harga TBS. Walaupun tujuan awal dari pajak ini targetnya adalah industri hilir, namun kami sebagai petani yang berada di hulu itu terkena imbasnya. Karena satu catatan hal Pak, satu hal yang perlu diingat, tidak ada pedagang yang mau rugi, itu saja. Kemudian kami tidak keberatan untuk menjaga harga stabilitas minyak goreng di tanah yang kita cintai ini ya, Indonesia. Cuman tolong jangan terlalu banyak yang dibebankan kepada petani. Sudah DMO diterapkan untuk menjaga stabilitas minyak goreng, pajak ekspornya tinggi Pak, bea keluar juga tinggi. Kami sudah membiayai minyak goreng agar harganya tetap 14.000. Kami juga membiayai proyek B35 untuk biosolar. Dan ini semuanya dari kami. Mengapa demikian? Kenyataannya apabila pajak ini naik, maka harga sawit turun. Dari situ akan terlihat bahwasannya seluruh pajak ini sebenarnya yang dibebani petani, bukan pengusaha Pak. Apabila kita bandingkan dengan Malaysia hari ini, saya bergabung dengan beberapa grup sawit di Malaysia, dan di sana petani-petani sana masih menikmati harga dengan harga Rp900 per ton. Dan apabila kita kalikan dengan kurs ringgit sekarang 3.200 lah kurang lebih, maka itu masih 2.800 Pak harga sawit di sana. Berbeda jauh dengan pabrik di Indonesia yang di angka 2.000 aja sudah berat sekali, dan itu goncang-goncang masih ada yang 1.800. Dan sedihnya lagi petani yang jauh dari PKS dan diberi tengkulak kemudian kebunnya jauh lagi dari jalan, maka itu bisa jadi hari ini harganya Rp1.000, karena sudah banyak itu di grup-grup kelapa sawit ya, mau di di Facebook misalnya, itu banyak yang mengeluh harganya jatuh di angka 1.200, 1.100.
karena kondisi kebun mereka yang aksesnya jauh dari jalan. Kemudian Pak, kita tidak bisa membandingkan harga 2000 sekarang itu standar dengan harga 2000 yang beberapa tahun yang lalu. Karena pada tahun 2010 misalnya, itu pupuk subsidi banyak Pak, dan petani sawit masih bisa menggunakan pupuk subsidi. Namun hari ini petani sawit normal berdiri di atas kakinya sendiri. Kami di sini Pak menggunakan pupuk non subsidi yang harganya mahal sekali. Kami juga mengatasi masalah kami sendiri dengan cara kami sendiri, tanpa bimbingan dari PPL, kemudian apapun namanya, mengarahkan petani agar mendapatkan hasil yang maksimal dari dinas pertanian, itu nggak ada. Kemudian kami juga menghadapi pencuri, kemudian kami menghadapi hama seperti babi, kumbang tanduk misalnya. Itu murni kami berpikir sendiri dan kami keluar dari masalah itu sendiri tanpa bantuan dari pemerintah. Itu catatan penting buat bapak-bapak semuanya. Saya terus terang kecewa, dan mudah-mudahan kekecewaan saya ini dapat Bapak obati dengan keputusan yang lebih bijaksana lagi. Karena apabila tidak, maka bukan tidak mungkin jutaan keluarga Indonesia yang bergantung di kebun sawit ini, bukan pemilik kebun saja ya, termasuk tukang panen, tukang langsir, dan juga masih banyak lagi seperti sopir dan lain-lainnya. Itu bergantung dari kebun sawit yang jumlahnya jutaan hektar. Dan perlu bapak-bapak semuanya ketahui, dari seluruh kebun kelapa sawit di Indonesia ini 50% lebih itu adalah kebun sawit rakyat atau petani swadaya, bukan perusahaan swasta dan juga bukan perusahaan BUMN. Karena perusahaan swasta itu berkisar di angka 40% saja, dan sisanya itu milik pemerintah. Kemudian kita juga semestinya harus adil Pak, karena kelapa sawit ini tidak bisa kita setarakan dengan tembakau misalnya. Produk kami tidak merugikan kesehatan Pak, bahkan produk kami ini dapat menopang produk-produk industri lain seperti lilin, sabun, dan lain-lainnya selain minyak goreng. Berbeda dengan tembakau, saat tembakau itu pajaknya dinaikkan, maka rokok yang harganya naik, dan itu tidak menjadi keributan atau kericuhan di petani tembakau sendiri, karena tembakau itu tidak mengalami penurunan. Yang terjadi justru harga rokok yang naik. Namun hari ini apabila sawit pajaknya dinaikkan, maka harga CPO itu tidak bisa naik, karena harga CPO itu stabil di angkanya di pasar internasional ya, karena mereka bersaing dengan berbagai minyak nabati lain. Kita tidak bisa menentukan harga di sini, karena yang menentukan harga CPO itu adalah pasar dunia. Kemudian yang terjadi malah buah kelapa sawit kita yang anjlok, dan ini menyedihkan sekali. Kemudian kita juga tidak bisa menyamakan hasil kebun sawit ini dengan tambang, apalagi minyak bumi, karena tambang mau nikel, mau timah, mau tambang emas, mau ilegal, mau legal, itu mereka semua tinggal ambil Pak. Mau dipajakin 80% pun sama Bapak, mereka tidak rugi selama masih ada biaya untuk operasi dan sisa ada untung sedikit, sudah syukur.
mereka tidak mupuk, tidak ada perawatan, dan tidak ada yang lain-lain. Sementara kami, apabila dipajakin terlalu banyak, harga anjlok, maka kerugian itu bertubi-tubi, Pak. Kebun kami bisa tidak terawat, seperti panen misalnya, itu serba salah. Mau dipanen, biaya panen, biaya produksi tidak tertutup. Apabila tidak dipanen, maka kebun akan rusak karena buah akan membrondol dan menjadi tunasan sawit, dan ini menjadi masalah lagi. Dan ini sebenarnya masalah yang rumit, namun apabila kita bijaksana, Pak, mudah-mudahan kami petani sawit pun akan senang sekali dengan keputusan Bapak ini. Semoga Bapak bisa mengambil keputusan yang baik buat kita semua, kebutuhan minyak goreng tertutupi, juga pajak yang berimbang, sehingga kami petani sawit tidak merasa terzalimi. Terima kasih, Pak. Buat semuanya saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.